Hi everyone, good morning. See you again with me, Safira Jufi, your English lecturer. And today we are going to learn about something new. It is about English auxiliary verb. Okay, I hope in the end of the lesson you are able to use auxiliary verb correctly and to differentiate the usage of auxiliary verb. You know the auxiliary verb types, and the last you can identify mistake in auxiliary verb use. Okay, today we are going to talk mainly three parts. The first one is auxiliary verb definitions. The second is the types of auxiliary verbs. And the last is some example of auxiliary verb. Okay, now I'm going to start with the definitions of auxiliary verb. Auxiliary verb is a helping verb and it is used together with a main verb to show the verb's tense or to form a negative or questions. Nah, dari pengertian ini, auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu ini biasanya digunakan bersama-sama dengan kata kerja utama untuk menunjukkan tenses tertentu atau untuk menunjukkan atau mengubah kalimat negatif atau kalimat pertanyaan. Jadi kita bisa menggunakan auxiliary verb ini dari kalimat positif menjadi kalimat negatif atau mengubah kalimat positif menjadi kalimat pertanyaan. Nah, ini kita perlu auxiliary verb karena setiap kalimat negatif atau pertanyaan harus atau wajib hukumnya mengandung auxiliary verb. Nah, apa sih contohnya? Nah, ini dia yang Miss Vira beri warna merah itu adalah main verb atau kata kerja utamanya. Yang Miss Vira kasih warna kuning itu adalah auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu fungsinya di sini adalah menambah arti pada si main verbnya. Nah, kalau main verbnya give, memberi, nah dia bisa berubah menjadi arti telah memberi, sedang memberi, or even tidak memberi. Kalau dikasih tambahan notnya, ketika ada tambahan kata has, atau is, atau does. Nah, has, is, sama does ini kita sebut sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Jadi Miss Vira bisa membedakan give menjadi has given, is giving, does not give, memberi signifikan arti perbedaan arti yang signifikan pada kata give karena ada tambahan auxiliary verb. Nah, jadi apa gunanya auxiliary verb? Auxiliary verb ya otomatis membantu kata kerja intinya yaitu memberi dan mengubah arti memberi menjadi berbagai macam bentuk gitu ya. Artinya dari memberi misalnya telah memberi, sedang memberi, dan juga bisa menjadi tidak memberi karena ada tambahan notnya. Nah, here are the types of auxiliary verb. Nah, ini adalah tipe-tipe auxiliary verb. Sebenarnya intinya ada 3 jenis auxiliary verb. The first one is tense auxiliary. The second one is do auxiliary. And the last one is modal auxiliary. Nah, tense auxiliary ini biasanya yang kita gunakan untuk mengidentifikasi bentuk tenses tertentu. Misalkan, kalau kita pakai to be, berarti apa nama tensesnya? Present. Kalau to be-nya itu is MR, maka tensesnya menjadi present continuous tense. Nah, kalau misalkan kita pakai have atau has miss auxiliary-nya, maka tensesnya itu pasti perfect tense. Itu ya, jadi tense auxiliary itu digunakan untuk mengidentifikasi dan digunakan untuk membedakan tenses yang satu atau tenses yang lainnya. Biasanya menggunakan to be, have, has, had, dan seterusnya. Nah, do auxiliary. Nah, do auxiliary ini biasanya digunakan pada tenses simple present tense dan simple past tense. Nah, kapan sebenarnya sih do auxiliary ini dipakai? Dia bisa digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan pada simple present tense dan simple past tense. Misalkan, I write a letter. Anda butuh do di sini untuk menyatakan kata saya menulis surat. Saya tidak menulis surat menjadi I do not write a letter. Do di sini disebut sebagai do auxiliary. Do auxiliary itu ada do, does, did. Nah, dia juga bisa digunakan untuk menekankan sesuatu atau emphasis on something. Contohnya apa? I do love you. Nah, artinya apa? I do love you. I do love you artinya apa? Saya benar-benar
mencintai kamu. Do di sini fungsinya bukan sebagai helping verb, kata kerja bantu, tapi sebagai apa? Membantu to emphasize something, untuk menekankan sesuatu. That I love you, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah modal auxiliary. Nah, modal auxiliary ini biasanya untuk mengungkapkan kebutuhan, necessity, possibility, kemungkinan, intention, sebuah penekanan, or ability, kemampuan. Misalkan contohnya apa? Nah, kita bahas setelah ini. Yang pertama, tense auxiliary. Nah, di sini tense auxiliary itu ada contohnya to be dan have. Nah, to be itu banyak bentuknya, ada is, am, are, bentuk pertamanya, bentuk past tense-nya ada was, were, dan juga ada bentuk be, been, dan being. Ini semua adalah to be. Nah, ada juga bentuk have, has, dan had. Nah, have, has, had ini juga tense auxiliary, biasanya digunakan pada perfect tense. Nah, diingat-ingat bahwa Anda harus meletakkan subjek dan tense auxiliary ini secara ini, apa namanya? Harus dicocokkan. Misalkan kalau to be-nya is, maka subjeknya apa? He, she, it. Kalau to be-nya yang Anda gunakan are, maka subjek yang memungkinkan adalah apa? They, we. Nah, gitu ya. Kalau misalkan to be lampaunya was, kita subjeknya memungkinkan pakai apa? Pakai apa? I, he, she, it. Lah kalau were, subjeknya apa? They, we. Gitu ya. You. Nah, have ini bagaimana? Kalau have ini biasanya subjeknya yang dipakai apa? I, you, we, they. Kalau has, subjeknya apa? He, she, it. Kalau had, semua subjek bisa. Nah, ini adalah salah satu contoh verb, auxiliary verb of tense auxiliary and main verb agreement. Jadi di sini harus sesuai antara tense auxiliary-nya, have atau has-nya bersama verb-nya. Nah, di sini ada contoh, my father have both a new software. Betul atau salah? Otomatis salah ya. My father itu sama dengan he. He itu pasangannya bukan have, tapi harusnya has. Maka kalimat ini yang tepat adalah my father has both a new software. Nah, kita lanjut kepada do auxiliary. Do auxiliary itu biasanya digunakan apa? Pada bentuk negatif dan pada pertanyaan. Nah, di sini Miss Wira, do auxiliary itu ada 3 jenis, ada do, does, dan did. Nah, do, does itu biasanya digunakan pada kalimat negatif dan pertanyaan ketika kalimat positifnya menggunakan verb 1. Nah, ingat-ingat. Nah, di sini contohnya I write a letter. Di sini verbnya adalah verb 1. Maka di sini Miss Wira menggunakan kata kerja bantu do atau does. Nah, ini salah ya, bukan I does not, tapi I do not yang betul. I do not write a letter yang betul. Kalau subjeknya he, maka he does not write a letter. Jadi di sini do auxiliary-nya digunakan untuk membantu membuat kalimat negatif. Nah, itu ya, diingat-ingat karena di kalimat positifnya Anda tidak boleh nulis I not write a letter. Nggak boleh, harus ada auxiliary verbnya, kata kerja bantunya kalau mau buat kalimat negatif. Nah, did itu digunakan pada apa? Pada kalimat negatif dan kalimat pertanyaan ketika kalimat positifnya itu menggunakan verb to. Nah, di sini contohnya I wrote a letter. Write, wrote, written. Wrote ini adalah verb 2. Nah, ketika di sini kalimat positifnya menggunakan verb 2, maka kalimat negatifnya Anda harus menggunakan auxiliary verb did. Kata kerja bantunya yang digunakan harusnya did. Tidak boleh pakai do, does, tapi harus pakai did ketika verbnya pakai verb 2. Maka I wrote a letter menjadi I did not write a letter. Now we go to the next slide, modal auxiliary. Nah, modal auxiliary itu sama dengan kalau biasanya kita sebut sebagai modal. Nah, modal itu banyak sekali. Can, could, may, might, must, ought, dan seterusnya. Nah, modal auxiliary ini biasanya digunakan untuk menekankan misalkan kebutuhan, I must go now. Nah, keharusan, saya harus pergi sekarang. Atau possibility, kemungkinan.
It might happen last week. Itu mungkin terjadi minggu lalu. Kemungkinan, belum pasti. Atau ability, kemampuan. I can swim in the oceans. I can fix this problem. Saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. I can, I could. Itu menunjukkan ability atau kemampuan. Nah, yang harus diingat-ingat di sini, remember that after modal auxiliary, you should use verb 1. Jadi apapun bentuknya modal auxiliary-nya, kalau bergandengan langsung harus pakai verb 1. Must go, must fix, might happen, can swim. Semua harus pakai verb 1. Di sini saya kasih contoh, my father can both a new software. Di sini can terus diikuti oleh verb 3. Salah, karena can merupakan modal auxiliary. Can harus diikuti dengan bentuk verb pertama. My father can buy a new software yang tepat. Nah, di sini Anda harus pay attention to this auxiliary verb use. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan auxiliary verb yang harus Anda tahu dalam sebuah kalimat. Anda bisa menggunakan satu atau lebih auxiliary verb, tergantung pada tenses yang Anda gunakan. Anda juga bisa pada kalimat positif tidak menggunakan auxiliary verb sama sekali, hanya menggunakan main verb. Pada apa? Pada present, simple present tense sama simple past tense. Anda bisa menggunakan zero auxiliary verb atau tanpa auxiliary verb sama sekali. Nah, di sini Miss Fira kasih contoh. Di sini ada subject Dava, ada auxiliary verb, hanya satu auxiliary verb yaitu to be is, dan main verbnya updating, objeknya a software, prepositional phrase-nya in his office. Nah, in ini adalah preposition. Kenapa disebut prepositional phrase? Karena kata in gabung dengan kata lainnya menjadi sebuah frase atau sebuah kesatuan kata. Nah, in his office akhirnya disebut sebagai prepositional phrase atau frase preposisi. In, for, ini adalah contoh preposition. Jadi kata yang mengikutinya itu digabung menjadi satu dengan prepositionnya menjadi prepositional phrase. Nah, Dava di sini adalah subjek, Hamis, Diora subjek, Sofia, the students, and Genevieve is also subject. Nah, di sini Anda lihat contohnya, ada yang menggunakan 2 auxiliary verb, ada yang menggunakan 3 auxiliary verb, ada yang tidak menggunakan auxiliary verb. Nah, ini jika dia adalah kalimat positif, ya kan? Tapi ketika dia kalimat negatif, maka Dava is updating menjadi apa? Dava is not updating a software. Hamis and Diora have been joining the class. Kalau kalimat negatifnya menjadi apa? Hamis and Diora have not been joining the class. Sofia stands in front of the class. Nah, untuk kalimat ketiga ini ingat-ingat ya, kalau membuat kalimat negatif sama kalimat pertanyaan itu harus ada auxiliary verbnya. Pada contoh kalimat pertama dan kedua itu gampang membuatnya, kita tinggal nambahin not aja. Dava is updating, jadi Dava is not updating. Hamis and Diora have been joining, jadi Hamis and Diora have not been joining. Nah, kalau kalimat yang ketiga, Sofia stands in front of the class, mana auxiliary verbnya? Dia langsung main verb. Kalau kita mau membentuk kalimat negatif atau kalimat tanya, mana yang mau kita tempeli kata notnya? Nggak ada kan? Nah, di kondisi seperti ini kita pakai do atau does. Karena di sini subjeknya Sofia termasuk she, maka kita pakai does. Kata auxiliary verbnya. Maka kalimat negatifnya menjadi Sofia does not stand in front of the class. Sama seperti contoh the students clean the class in the morning. Tidak ada auxiliary verbnya. Lah, gimana kita bisa nempelin kata not? Nggak boleh, the student not clean the class. Nggak boleh, itu salah. Nah, yang betul apa? Kita tambahi auxiliary verb. Nah, karena di sini tidak ada auxiliary verbnya yang memungkinkan, karena clean itu verb 1, maka kita pakai kata do, auxiliary verbnya. Maka kalimat negatifnya menjadi the students do not clean the class in the morning. Nah,
Di sini contoh yang terakhir ada 3 auxiliary verb, ada 3 kata bantu. Di dalam kalimat ini ada will, ada have, ada been, baru verb intinya yaitu waiting. Gak apa-apa, betul ini, tidak salah ya. Genevieve will have been waiting the movie for 6 hours at 7 p.m. tomorrow. Nah, kalau mau bentuk kalimat negatif gampang banget. Kita tinggal nambahin not setelah will atau setelah auxiliary verb yang pertama. Menjadi Genevieve will not have been waiting the movie for 6 hours at 7 p.m. tomorrow. Nah, you should read more about. Nah, sekarang untuk memperkaya pengetahuan Anda harus silakan googling, cari to be dan pasangan subjeknya, juga carilah model dan fungsi-fungsinya, juga gimana sih kita harus menggunakan have, has, had. Subjeknya apa kalau kita pakai have? Kalau has itu subjeknya apa aja? Kalau had semua subjek bisa. Nah, tujuannya apa? Biar Anda bisa mengerti kalau to be-nya itu salah, Anda bisa mengubah ke yang benar. Begitu juga dengan have, has, had atau model auxiliary. Okay, thank you. Does anyone have any question? Kalau ada pertanyaan, kita bahas di forum di e-learning ya. Okay, have a nice day and good luck everyone. Good morning.